Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pemilik akun Fufu Fafa sudah terbongkar ya. Gibran terancam batal dilantik jadi wapres. Wow, 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 wow. Ngeri begitu kan ya. Apa hubungannya akun Fufu Fafa dengan Gibran ya? Sehingga ada pembatalan-pembatalan bisa jadi ya tidak dilantik menjadi wapres. Ada apa di balik ini semua? Ini kan pertanyaan bagi kita begitu. Secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian kita amati hari ini ya terkait dengan pemilik akun Fufu Fafa bisa saja ini menjadi ancaman bagi bagi orang-orang yang memiliki akun itu. Entah siapa dugaan-dugaan yang kemudian kita dimunculkan begitu kan. Apalagi mohon maaf, apalagi teridentifikasi ya terafiliasi misalnya ya lebih dugaan-dugaan itu kepada Gibran misalnya. Wah, semakin kacau ini begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini, saya kira apakah Gibran tidak bisa dilantik? Secara konstitusi, Gibran itu pasti dilantik. Secara konstitusional, ya, dilantik dulu. Ya, kalau ada kemudian hari misalnya ada nuansa-nuansa yang kemudian bisa membatalkan ya seorang Gibran, ada delik aduan, ada yang kemudian bisa mengeluarkan undang-undang ini, undang-undang itu begitu kan sehingga Gibran bisa tidak lagi tidak lagi menjadi wapres, bisa saja itu terjadi begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya yang kita amati hari ini adalah masalah persoalan-persoalan yang kemudian yang ada begitu. Dalam artian bahwa akun Fufafa terbongkar, ya bisa-bisanya misalnya akan terancam batal semua misalnya dilantik, ya bisa saja begitu itu terjadi. Coba kita baca dari tulisan-tulisan ini begitu kan ya. Dari tulisan Karyudi Sutaja Putra, dia membongkar dan memberikan analisis bagaimana Gibran itu tidak bisa dilantik. Salah satunya ini. Terbongkarnya siapa pemilik akun Fufu Fafa di media sosial, Kaskus yang kerap menyerang Prabowo Subianto membawa konsekuensi serius. Gibran Rakabuming Raka terancam batal dilantik menjadi wakil presiden RI oleh MPR. Menurut koordinator ya tim pembela ya demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH ya unggahan akun Fufu Fafa yang menyeret nama Gibran putra sulung Presiden Jokowi dan calon wakil presiden terpilih pada pemilihan presiden 2024 kini sudah menjadi bola liar ya dari berimplikasi memicu lahirnya krisis kepercayaan publik yang meluas tidak saja terhadap Gibran tetapi juga Presiden Jokowi. Akun Fufu Fafa ini sudah menjadi viral di media sosial karena disebut-sebut ya milik Gibran. Tetapi dibiarkan menjadi bola liar ya oleh Polri tanpa ada langkah penindakan ya dari segi ketimmas, keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum agar tidak menimbulkan kegaduhan politik, terutama pada aspek tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ya Undang-Undang ITE tersebut. Yang membuat akun Fufu menjadi viral ya kata Petrus di situ bukan saja karena kepemilikan akun dikaitkan dengan Gibran tetapi juga karena narasinya ya bermuatan penghinaan fitnah atau kebencian atau berita-berita bohong yang berorientasi seksual yang tidak sehat pada publik dan memberi gambaran nyata tentang orientasi seksual itu yang tidak normal ya pada si pemilik akun tetapi ditujukan pada sejumlah tokoh publik termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan publik ya dan artis juga begitu. Bahkan dengan adanya seperti ini saya kira menyimpulkan begini, ada nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat realitasnya bahwa akun-akun itu begitu kan ini bukan soal punya milik Gibran tetapi ini soal bagaimana untuk menegakkan yang kemudian seolah-olah mengkritik orangnya begitu kan mengkritik pribadi orang begitu tapi bukan mengkritik terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Sehingga inilah yang kemudian bisa saja kalau ini ditemukan ya orangnya begitu kan ya ditemukan orangnya maka dia akan mengaku pasti adalah pendukung seorang Jokowi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak mungkinlah seorang pendukung Jokowi, seorang pendukung Prabowo mengkritik Prabowo di tahun 2014-2019. Karena mereka menjadi oposisi begitu kan ya. Sehingga jelas mereka adalah pendukung Jokowi begitu kan. Mau apa coba? Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau ini tahu pasti akan kena satu persatu ya, satu persatu di situ. Dan inilah mungkin karena dianggap sebagai pendukung Jokowi begitu kan Gibran ya seorang Prabowo pasti hati-hati begitu ya. Pasti mestinya hati-hati begitu. Artinya
Kata-kata seperti itu ya kalau pasti ada delik aduannya nanti. Sewaktu-waktu bisa saja. Lantas apa hubungannya dengan Gibran tidak bisa dilantik? Coba kita lanjutkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dinilai Petrus selalu bergerak lamban, ya. Bahkan ragu ketika netizen berperan aktif dalam upaya membantu Polri dan penegakan hukum. Mengambil inisiatif Polri mengungkapkan ya perilaku tidak terpuji dan dugaan tindak pidana yang diduga melakukan oleh putri atau Presiden Jokowi atau keluarganya. Bahkan dengan adanya seperti itu, apa hubungannya begitu Gibran tidak bisa dilantik? Nah, ini yang terakhir begitu, poinnya yang cukup menarik. Ketika MPR tidak lantik Gibran, coba kita baca ya. Dinamika politik yang berubah dengan bergeser begitu cepat, kata Petrus membuat konstelasi ya, konstelasi dan figurasi ya politik cepat berubah hanya dalam hitungan jam, sesuai dengan kepentingan pemilih pihak-pihak yang tengah berebut kekuasaan. Pada sisi lain, katanya, publik tak ingin situasi politik yang semakin buruk akibat perilaku Presiden Jokowi dan dinastinya, memperburuk citra Indonesia sebagai negara hukum yang tidak berdaya, menghadapi pola kekuasaan Presiden Jokowi yang sentralitasi, ya, dan sentralistis, serta merusak demokrasi dan konstitusi. Oleh karena itu, dengan dukungan bukti-bukti atau fakta-fakta hukum dan fakta-fakta sosial yang sudah netherfaiten atau setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan. Publik mulai menuntut agar MPR tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Wah, ngeri gitu kan ya. Coba kita lihat ini. Publik yang menilai ya menuntut agar MPR tidak dilantik Gibran ya, melantik Gibran sebagai wapres. Dan desakan turunkan Jokowi sebelum 20 Oktober 2004 mulai menggema lewat aksi mahasiswa berbagai daerah beberapa waktu yang lalu. Bahkan ya, mengapa demikian? Ini menurut Petrus karena MPR merupakan lembaga tinggi negara yang oleh Undang-Undang tahun 1945 ya kemudian memberikan hak kewenangan kepada setiap anggota MPR dan MPR sebagai lembaga tinggi negara untuk memberikan penilaian terhadap mengenai apakah capres-cawapres terpilih pada saat pelantikan masih layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Nah, tapi kan pada kenyataannya justru yang kita amati begitu kan ya, dengan adanya undang-undang sekarang begitu yang kemudian kita bahas ya, kalau di situ adalah nampaknya begitu kan, nampaknya kalau masih ada partai PDIP, ada partai Golkar, ada partai Gerindra begitu kan, yang kemudian masih orang-orang mereka baik itu dari MPR ya, undang-undang MKD yang kemudian dikaji hari ini, saya kira Gibran tetap proses dilantik ya. Gibran tetap proses dilantik, tapi mungkin posisinya adalah dikunci. Ya, dikunci dalam artian mereka tidak, ruang gerak mereka tidak bisa bergerak lagi. Tidak bisa leluasa sekarang. Bisa saja setelah dilantik yang memberikan keleluasaan mungkin ke sana kemari, pencitraan sana sini, belusukan bisa. Tapi sewaktu-waktu bisa saja Gibran ini diletakkan ya di IKN begitu sehingga Prabowo di Jakarta ya, mungkin dengan alasan pemerataan. Tapi kita lihat saja realitasnya itu seakan-akan dikunci begitu kan ya, tidak bisa bergerak lagi karena politik sekarang seorang Jokowi pengaruhnya kan sudah mulai kecil ya, sudah mulai kecil. Saya yakin dan termasuk orang meyakini bahwa konstitusi ini tetap ditegakkan ya, seperti Gibran tetap dilantik. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu. Gibran tetap dilantik ya, cuma nanti ya situasinya akan dirubah. Salah satunya ya bisa saja di ban serep ya, dijadikan ya 3 bulan nongol, 3 bulan nongol, 3 bulan nongol. Bisa saja ya seperti itu. Tapi kita lihat saja realitasnya nanti. Bagi kami seperti itu. Dari hasil apa yang disampaikan oleh tulisan-tulisan dari Karyudi ini begitu ya. Ya, tapi bagi kami tetap dilantik ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.